warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul tentang teori pandangan kognitif tentang belajar. Di dalam teori pandangan kognitif tentang belajar terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian kognitif, yang kedua teori pembelajaran kognitif, yang ketiga aplikasi pandangan kognitif dalam belajar, dan yang terakhir keunggulan dan kelemahan teori kognitif. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada poin pertama, yaitu pengertian kognitif. Kognitisme adalah teori pembelajaran yang menekankan proses mental dalam memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Teori ini fokus pada bagaimana informasi diproses oleh pikiran dan bagaimana struktur mental mempengaruhi pemahaman seseorang. Berbeda dengan behaviorisme, kognitisme lebih memperhatikan proses internal di otak daripada perilaku yang bisa diamati. Poin berikutnya adalah teori pembelajaran kognitif. Teori pembelajaran kognitivisme menekankan pada pentingnya proses mental internal dalam memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Berikut adalah poin-poin utama dari teori ini. Yang pertama yaitu proses internal. Proses ini fokus pada bagaimana informasi diproses, disimpan, dan diambil kembali oleh otak. Yang kedua, skema. Struktur mental yang digunakan untuk mengorganisir dan menginterpretasi informasi. Yang ketiga yaitu ada asimilasi dan akomodasi. Proses integrasi informasi baru ke dalam skema yang ada atau asimilasi atau penyesuaian skema untuk informasi baru atau akomodasi. Yang keempat ada peran aktif pembelajar. Pembelajar dianggap aktif dalam membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Dan yang terakhir ada pemetaan kognitif, yaitu pembangunan peta mental atau representasi informasi dan hubungan antar konsep. Baiklah, kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu aplikasi pandangan kognitif dalam belajar. Aplikasi dan pandangan kognitisme dalam pembelajaran melibatkan berbagai strategi yang berfokus pada peningkatan pemrosesan mental siswa. Berikut adalah beberapa aplikasi dan pandangan kognitif dalam pembelajaran. Pertama, aktivasi pengetahuan sebelumnya, yaitu menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa untuk memfasilitasi pemahaman dan retensi informasi. Yang kedua yaitu organisasi informasi, menggunakan peta konsep, diagram alur, dan skema untuk membantu siswa mengorganisir informasi dengan cara yang logis dan terstruktur. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah, mengajarkan strategi pemecahan masalah yang melibatkan langkah-langkah logis dan analisis kritis. Yang keempat, pembelajaran metakognitif, yaitu mendorong siswa untuk berpikir tentang bagaimana mereka belajar, termasuk strategi untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Yang kelima, pemberian contoh nyata, yaitu menggunakan contoh-contoh konkret dan aplikasi dunia nyata untuk membantu siswa memahami konsep abstrak. Yang keenam, penggunaan multimedia, yaitu mengintegrasi berbagai media seperti teks, gambar, atau video untuk mempresentasikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan bervariasi, mendukung berbagai gaya belajar. Yang ketujuh yaitu latihan berulang dan penerapan praktis, yaitu dengan memberikan kesempatan untuk latihan berulang dan penerapan praktis dari konsep yang dipelajari untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan. Yang kedelapan, diskusi dan kolaborasi, yaitu mendorong diskusi kelompok dengan kerjasama antara siswa untuk berbagi pemahaman dan perspektif, memperdalam pelajaran melalui interaksi sosial. Yang kesembilan yaitu umpan balik konstruktif, memberikan umpan balik yang spesifik atau konstruktif untuk membantu siswa memahami kesalahan mereka dan memperbaiki pemahaman mereka. Yang ke-10 yaitu penyusunan tujuan belajar, yaitu dengan membantu siswa dan menetapkan tujuan belajar yang spesifik dan terukur, serta merancang rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Poin selanjutnya yaitu keunggulan teori kognitivis. Berikut beberapa keunggulan teori kognitivis. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, memiliki pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, pengetahuan yang terintegrasi. Yang keempat, membuat pembelajaran yang lebih aktif. Yang kelima, meningkatkan metakognisi. Yang keenam, adaptasi individu. Yang ketujuh, memiliki umpan balik yang konstruktif. Dan terakhir, memanfaatkan penggunaan berbagai strategi pembelajaran. Baiklah, selanjutnya untuk poin yang terakhir, yaitu kelemahan teori kognitivis.
Ada 5 kelemahan teori kognitivis. Yang pertama yaitu kompleksitas proses mental. Yang kedua, kurangnya fokus pada pengaruh eksternal. Yang ketiga, kesulitan dalam mengukur pembelajaran. Yang keempat, kurangnya pengertian dan emosi dan motivasi. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan sumber daya. Baiklah, sekian materi yang dapat kami berikan dan kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.